Beating up over the thing to remember. The scene start to crumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight a tiger in the ring. It ain't no big thing, just show her a little. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu semuanya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Baiklah, di pagi yang cerah ini, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa supaya apa yang nanti kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Baiklah, doa hari ini ibu yang pimpin ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Berdoa selesai. Baiklah anak ibu, coba perhatikan teman di sekeliling kalian. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Masya Allah, berarti semuanya pada hari ini hadir ya. Baiklah, pembelajaran hari ini adalah tentang siklus hidup makhluk hidup. Sebelumnya ibu mau tanya, pernahkah kalian melihat kupu-kupu yang terbang dengan sayapnya yang indah? Dan tahukah kalian bahwa kupu-kupu yang indah tersebut berasal dari ulat? Lalu bagaimana ulat bisa berubah menjadi kupu-kupu? Ulat bisa berubah menjadi kupu-kupu karena mengalami metamorfosis. Lalu, apa itu metamorfosis? Nah, metamorfosis adalah suatu proses perkembangan pada hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh setelah kelahiran atau penetasan. Metamorfosis terbagi menjadi dua. Terbagi menjadi berapa anak-anak ibu? Iya, terbagi menjadi dua. Yang pertama, metamorfosis sempurna, dan yang kedua, metamorfosis tidak sempurna. Ciri-ciri dari metamorfosis sempurna ialah mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahap perkembangannya, dan mengalami fase pupa atau kepompong. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada setiap tahap perkembangannya dan tidak mengalami fase pupa atau kepompong. Nah, hewan apa saja yang mengalami metamorfosis sempurna? Ada berapa hewan yang mengalami metamorfosis sempurna? Antara lain ialah yang pertama kupu-kupu dan yang kedua katak. Baiklah, akan ibu jelaskan tahapan-tahapannya ya. Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna dengan tahapan dimulai dari telur, ulat, kepompong, dan sampai menjadi kupu-kupu dewasa. Kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur. Telur kupu-kupu menetas dalam waktu 3-5 hari. Kemudian, telur menetas menjadi ulat atau larva yang aktif mencari makanan. Setelah cukup mendapatkan makanan, ulat berubah menjadi pupa atau kepompong yang tidak bergerak dan melekat pada bagian pohon. Pupa merupakan masa istirahat sebagai persiapan menjadi kupu-kupu dewasa. Setelah beberapa hari, kepompong akan berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Nah, itulah tahapan metamorfosis kupu-kupu ya nak. Nah, sekarang kita masuk di tahapan metamorfosis katak ya anak-anak. Katak mengalami metamorfosis sempurna dengan tahapan telur, berudu berkaki, katak berekor, hingga menjadi katak dewasa. Katak bertelur di dalam air. Selanjutnya, telur menetas menjadi berudu atau kecebong yang bentuknya menyerupai ikan. Kecebong bernapas dengan insang. Selanjutnya, pada kecebong tumbuh kaki di belakang yang menyusul dengan kaki depan. Setelah beberapa hari, ekor kecebong menyusut sehingga kecebong berubah menjadi katak berekor. Katak berekor masih bernapas dengan insang. Tubuh katak semakin membesar dan ekornya menghilang hingga menjadilah katak dewasa. Ketika menjadi katak,
Katak dewasa bernapas menggunakan paru-paru. Nah, itulah tahapan metamorfosis katak ya. Baiklah, sekarang Ibu akan menjelaskan hewan apa saja yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Beberapa hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna ialah belalang. Baiklah, akan Ibu jelaskan tahapan-tahapannya ya. Belalang mengalami metamorfosis tidak sempurna dengan melalui 3 tahapan utama, yaitu yang pertama telur, dan yang kedua nimfa, dan yang ketiga belalang dewasa. Belalang betina bertelur pada beragam tempat, bisa di dedaunan, batang tanaman, hingga di dalam tanah. Dalam 1 kali proses pembuahannya, belalang betina umumnya dapat menghasilkan 10 hingga 300 butir telur. Selanjutnya, telur menetas menjadi nimfa. Nimfa adalah belalang kecil yang belum menjadi sayap dan alat reproduksi. Pada umumnya, fase nimfa berlangsung sekitar 25 sampai dengan 40 hari. Setelah melewati fase nimfa, kemudian menjadi belalang dewasa yang telah memiliki sayap dan sistem reproduksi yang telah matang. Demikianlah penjelasan Ibu tentang metamorfosis. Untuk menguji pemahaman kalian, Ibu ada beberapa soal untuk kalian ya. Sampai disinilah pertemuan kita pada hari ini ya. Ibu akhiri pertemuan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.